Pembekalan Trading Competition 2023. Hari pertama, Kamis, 9 Maret 2023. Hari kedua, Jumat, 10 Maret 2023. Via Zoom Meeting. Pembekalan Trading Competition 2023.
Hari pertama, Kamis, 9 Maret 2023. Hari kedua, Jumat, 10 Maret 2023. Via Zoom Meeting. Pembekalan Trading Competition 2023. Hari pertama, Kamis, 9 Maret 2023.
Hari kedua, Jumat, 10 Maret 2023. Via Zoom Meeting. Tes 1, 2, 3. Pak Fauzan. Ya, Pak Jaka, tes Ya. suara. Baik. Iya, yang kemarin itu. Baik. Terima kasih. Harus. Mohon di mute dulu.
Ya. Baik, selamat malam, salam sejahtera seluruh peserta trading competition. Malam ini akan kita berjumpa lagi di pembekalan trading kompetisi PT First State Futures 2023 yang nantinya akan dilanjutkan dengan penyampaian materi-materi yang tentunya cukup menarik sebagai bekal Bapak Ibu dalam mengikuti trading competition ini. Ya. Malam ini kita akan didampingi oleh Bapak Ahmad Fauzan, salah satu senior analis di PT First State Futures, sekaligus juga salah satu mentor yang memberikan edukasi di beberapa komunitas, ya. Itu juga nanti bisa menjadi referensi Bapak Ibu jika ingin belajar di bidang ini tentunya. Nah, malam ini cukup menarik karena kita akan membahas beberapa hal sebagai kelanjutan dari materi kemarin, yaitu yang pertama kunci sukses trading. Ya, Bapak Ibu harus tahu dulu nih sebelum melaksanakan kompetisi trading, tentu harus tahu kunci suksesnya dulu. Key of success-nya dulu harus kita ketahui. Kemudian yang kedua, tips membuat trading plan. Yang ketiga, kemudian yang paling penting lagi adalah menentukan metode entry dalam trading. Ya, tentu ini kami harapkan Bapak Ibu mengikutinya dengan seksama. Mudah-mudahan nanti bisa jelas dan kami tetap akan memberikan waktu untuk bertanya. Ya, saya harapkan malam ini santai aja sambil diskusi, sambil interaktif, ya, agar nanti tidak lebih santai ya. Ya, untuk teman-teman jangan sampai nanti hanya pasif saja. Saya harapkan kalau memang belum jelas silakan bertanya. Kalau nggak bertanya nanti saya akan bertanya. Ya, mungkin kita lanjutkan lagi. Saya harapkan sebagai kelancaran event malam ini, saya harapkan semua open cam, tapi mic-nya ditutup dulu. Tapi kita harapkan semua open cam, ya, untuk validasi peserta maupun juga biar kita lebih interaktif lagi. Sebelum kita mulai, open cam, silahkan open cam semua. Kita akan capture dulu, kita akan sedikit melakukan dokumentasi. Silahkan Bapak Ibu open cam semua. Mohon open cam semua. Silahkan. Terus open cam semua. Belum semua saya lihat. Silahkan. Terus open cam lagi. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Memang kondisinya di rumah, ya sudah santai. Silahkan open cam semua. Nah, oke, bagian dokumentasi. Silahkan melakukan foto sessionnya. Ya, oke, kita foto ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Yang belum open cam silahkan. Ya, sudah open cam, oke. Saya foto sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, kita akan segera mulai tentunya. Silakan Bapak Ibu cermati secara seksama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzan. Pak Fauzan? Ya, Pak Jaka. Ya, sudah siap ya Pak ya? Siap. Ya, tolong disampaikan dengan pelan-pelan biar teman-teman yang baru belajar bisa menyimaknya dengan baik, Pak. Jangan cepat-cepat ya, Pak. Baik, Pak Jaka. Sudah Ya. malam ini, udah lemes. Bapak Fauzan. Ya dienak-enakin lah, Pak, biar semuanya nanti juga interaktif dalam menerima informasinya. Oke. Silakan, Terima Pak. kasih Bapak Ibu yang sudah join. Selamat malam. Salam kenal. Mungkin yang sudah mengikuti pembekalan kemarin ya, kita sudah ketemu. Ya. Baik, biar santai suasananya ya. Jadi tadi Pak Jaka sudah bilang
silakan bertanya ya. Malu bertanya sesat di jalan nanti. Baik, kita langsung aja ya, biar tidak terlalu malam nanti dan durasi tanya jawabnya juga biar agak panjang. Saya langsung aja ke share screen dulu. Baik, Bapak Ibu, malam ini ya, sore atau malam ini kita akan membahas dan sharing ya tentang basic ya. Basic ini baru basic. Nanti secara bertahap kita akan lanjutkan ke advance juga. Sore kali ini kita ambil tema dulu, ada 3 materi ya. Kunci sukses trading, nanti kita lanjut juga ke metodenya dan semua ini sore ini kita akan berbagi pengalaman dulu tentang basic. Dan juga mungkin Bapak Ibu ada yang sudah trading, mengenal trading cukup lama tapi masih loss terus ya, mungkin sama dengan saya dulu ya, atau bahkan baru mengenal trading. Nah, disinilah nanti kita akan diskusi, sharing ya. Kita mulai dari basic tentang sebelum trading kita harus paham. Di sini saya memberikan analogi ya, tentang pilar atau pondasi trading ya. Nah, analoginya itu trading seperti sebuah bangunan atau rumah di mana ada 3 struktur ya. Kalau rumah ada struktur bawah, tengah, dan atas. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang profesinya kontraktor ya, udah pasti tahu ya. Nah, struktur bawah itu pondasi ya, ada roof juga. Kalau struktur tengah ada bagian di atas tanah ya, ada tembok, jendela, pintu dan sebagainya. Sedangkan struktur atas itu pasti atap ya, penutup bangunan. Nah, analogi struktur bangunan ini sebenarnya sama dengan trading juga. Jadi trading itu ada 3 pilar. Yang pertama itu, kenapa saya tulis dari atas itu metode atau strategi. Terus tengahnya time, risk, and money management. Yang ketiga mindset dan psikologis. Ya. Kebanyakan trader pemula ya, sama, saya baru mengenal industri trading ini dari tahun 2002, baru zaman ya, masih zaman DQ lah, belum teknologi ya. Nah, pertama kali saya pelajarin itu ya metodenya, dikenalin langsung ke grafik, chart, indikator ya, indikator semuanya kita pernah pakai. Jadi fokus utamanya ini ke metode, ke strategi ya. Nah, bahkan strategi ini seakan-akan apa ya, salah satu cara atau jurus pamungkas lah untuk mendapatkan keuntungan dalam trading ya. Bertahun-tahun ya, 2002 sampai mungkin baru mulai teknologi online trading itu 2006-2007 ya. Nah, sebelumnya masih akses internet masih susah. Nah, saya cari materi, belajar agak susah juga dulu. Kalau sekarang sudah banyak ya, mentor-mentor di YouTube ya, cari strategi atau metode juga dari luar sudah banyak sekali ya. Kalau zaman dulu sedikit susah, bahkan susah memang ya. Nah, biasanya trader pemula kayak saya dulu itu ya mau tak-ngatik metode aja, pakai indikator RSI, Bollinger Bands, banyak sekali ya. Nah, tapi tetap hasilnya ya loss, ya rugi. Ya, ini berbagi pengalaman. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru mengenal industri trading, tinggalin dulu yang namanya metode strategi. Itu nanti terakhir ya. Presentasenya itu 20% saja sebenarnya ya. Nah, yang paling penting itu pertama kali itu kita harus mengenal yang namanya
mindset dan psikologis dulu. Kenapa saya tulis 50% porsinya? Inilah pondasi seperti struktur bangunan, ya. Kalau pondasinya tidak kuat, mau pintunya bagus dari kayu jati, temboknya udah ya, atapnya juga bagus, ada gempa aja sedikit sudah peok ya, ambruk ya. Jadi pondasinya dulu kita perkuat. Ya, pondasi dalam trading itu ya mindset, paradigma, pola pikir ya. Nah, karena kenapa mindset dan psikologis ini utama, bahkan porsinya besar 50% sendiri, karena dalam trading itu lawannya bukan orang lain. Ya, lawan trading kita ini saingannya kita sendiri. Itu yang paling susah. Ya, melawan kita sendiri trading. Ya, nah, mindset itu ya paradigma tentang apa sih trading. Nah, di sini saya akan kupas secara detail, tapi tidak masuk ke nanti ke strategi. Nah, strategi basicnya dulu, money manajemennya dan risknya juga basic. Saya akan perdalam ke pertemuan minggu depan. Setiap minggu ya 1 kali kita akan bahas nanti ke money management dan metode strategi yang biasa kita pakai, kita akan share ke Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu boleh nanti terapkan dalam lomba kontes kompetisi trading. Ya, karena durasi waktu kita nggak mungkin pembekalan dengan durasi waktu 1 jam atau 1,5 jam, teori, ya semua materi tentang metode, time risk dan money manajemennya, ya tidak akan selesai ya Bapak Ibu ya. Nah, baik, kita akan bahas mulai dari pondasinya dulu, yaitu mindset dan psikologis. Ini porsinya paling besar. Nah, ini menurut saya ya 50%, tapi ada yang bilang wah mindset psikologis ini bahkan ada yang 70%, 20%-nya money management, risk management ya. Nah, 10%-nya baru strategi ya. Nah, betapa pentingnya pondasi trading ya, mindset dan psikologis ini ya. Karena kalau sudah mindset dan psikologis kita sudah benar, pondasinya sudah kuat, membangun money management dan menerapkan metode atau strategi trading ini jauh lebih mudah nanti. Ya. Jadi jangan dibalik ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu meluangkan waktu belajar strateginya dulu. Ya. Tapi mindset dan psikologisnya masih belum tertata, belum benar. Ya maaf, akan percuma dalam proses perjalanan trading. Ya. Karena ya demo nanti sama real atau live-nya ya, kalau secara sistem sama persis, tapi tantangan bagi mental kita, psikologis kita itu pasti beda. Ya, beda sekali, ya. Nah, tadi saya bilang lawannya kita sendiri. Ya, saya mengalami dari 2002 ya trading habis-habisan, handle klien juga. Ya, kita hanya berkutat di dalam metode dan strategi aja. Ya. Nah, baru 2006-2007 udah mulai teknologi online trading. Nah, saya sudah mulai belajar secara otodidak, kadang ikut ya mentor-mentor lah ya. 1-2 saya ikutin seminar, semuanya rata-rata berfokus pada mindset dan psikologis dulu. Ya. Jadi urutannya jangan terbalik. Pertama mindset dan psikologis dulu kita bangun, ya, kita benerin, ya, karena mindset dan psikologis itu ada pada pikiran kita, ada pada kita sendiri. Nah, sedangkan trading itu tidak ada lawan. Bapak buy, saya buy, atau saya sell, nggak ada yang rugi, ya, dalam trading, ya, tidak ada persaingan. Persaingannya hanya kita, ya. Kita sendiri ya. Nah, paling susah itu memang kontrol emosi ya dalam trading. Itu masuk ke mindset dan psikologis. Ya.
Nah, kenapa di sini saya ingin membuka mindset dulu ya, bahwa trading itu kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu berdagang. Ya, pasti Bapak udah tahu ya. Nah, sedangkan trader ini pedagang, pelakunya. Ya. Jadi trading itu sebenarnya ya berdagang. Nah, mungkin Bapak Ibu banyak profesi atau sudah pengalaman berdagang nih. Ya. Nah, ilmu strategi berdagang real yang Bapak Ibu pakai ya harusnya sama persis diterapkan dalam trading di pasar modal. Ya. Harusnya ya. Tapi kenyataannya, faktanya ya, sistem atau yang kita lakukan dalam berdagang sehari-hari ya, karena ada klien saya juga ini bisnisnya toko, ada yang juga toko kelontong besar ya, dia sukses dalam berdagang. Ya, sukses. Ya, cabangnya di mana-mana. Tapi kalau trading ya, dia masih rugi. Ya. Akhirnya ya dia sadar gitu tuh ya. Nah, kita sharing saya pun sama ya, bahwa kalau kita berdagang di kehidupan atau di bisnis real ya, nah, yang seharusnya kita hindarin atau yang harusnya kita terapkan secara disiplin juga harus diterapkan dalam trading, entah itu di saham, di gold, di energi oil, apapun lah ya, harusnya sama persis. Tapi faktanya ya ada berdagang yang sebenarnya yang harus dihindarin, yang harus tidak dilakukan. Ini sebaliknya di trading ya malah dilakukan. Ya. Yang harus dihindarin dalam berdagang sebenarnya di trading malah dilakukan, padahal itu tahu. Itulah yang kita maksud paradigma mindset kita ya. Jadi contohnya aja ya, kalau Bapak Ibu berdagang buah lah contoh ya, atau kelontongan apa. Kalau kita berdagang punya toko, kita udah pasti tahu kok berapa stok yang harus kita siapkan. Ya. Karena nggak mungkin dong modal kita ini kita belikan stok dengan yang jumlah sangat besar, tapi rata-rata yang laku, yang terjual ini jauh dari stok. Misalkan ya, kita dagang buah ya. Nah, atau cabai lah yang resikonya besar ya. Kita tahu nih ya, atau beras ya. Nah, apapun lah pokoknya berdagang. Ya, orang yang punya bisnis atau berdagang, dia pasti tahu. 1 bulan rata-rata stok saya habis misalkan 5 kuintal misalkan, atau 1 ton ya. 1 bulan rata-rata lakunya 1 ton. Ya. Nah, Bapak Ibu pasti punya sistem atau wah saya stoknya harus 1,5 ton nih. Nggak mungkin stok 10 ton. Ya. Uang lakunya rata-rata hanya 1 ton. Ya. Nah, kalau saya stok jauh lebih banyak, tidak laku, akan beresiko. Ya. Kalau buah, busuk lah. Ya. Nah, kalau beras mungkin nanti kualitas berasnya juga ya, akhirnya beresiko. Dan itu hal simpel seperti itu kadang kita tidak diterapkan dalam trading. Nah, di trading kita tahu nih modal sekian ya, saya harus ambil posisi dengan volume sekian. Ya, tapi karena ada sifat greedy ya, pingin modal kecil, pingin untung besar, yang jadinya trading jadi gambling ya. Nah, di sanalah ya sebenarnya trading itu sama persis berdagang. Saya yakin kalau Bapak yang punya profesi pengalaman berdagang ya, cara-cara yang dilakukan Bapak Ibu dalam berdagang sehari-hari diterapkan dalam trading ya, di industri pasar modal ya, 50%
akan sukses dulu. Tinggal kita bangun yang namanya nanti risk money manajemennya sama metodenya. Ya, jadi pondasinya sudah benar nih, udah tahu nih hal-hal yang harus dihindari dalam berdagang, hal-hal yang harus ya disiplin dalam berdagang. Misalkan ya contoh lagi dalam berdagang, berdagang tidak harus untung terus, ya udah pasti itu. Ya, ada kalanya berdagang kita harus jual rugi. Ya, misalkan kalau di Bali menjelang hari raya Galungan, harga buah pasti naik mahal. Itu saatnya kita ambil keuntungan yang cukup besar. Tapi di saat sudah hari rayanya selesai, ya kita harus berani dong jual rugi, diskon, ya itulah ya konsep berdagang, dan itu juga harus diterapkan dalam trading. Trading tidak harus setiap entry harus profit, ya harus siap kalau udah salah, ya udah saya harus rugikan. Tapi faktanya ya, nah, sama dengan saya dulu, kita tidak terima ketika kita entry, misalkan beli turun, ya kita tidak mau dan kita terima kehilangan modal atau rugi. Itu penyebab utamanya juga. Ya. Bahkan bahayanya lagi karena over confident. Nah, kalau sudah terlalu percaya diri ini bahaya dalam trading. Yang harusnya buy turun salah, cut loss, ya rugikan 1% lah, 2% atau 3%, ya dia malah averaging lagi, stok lagi barangnya, sudah tahu barangnya ini harganya turun, ya dia masih tambah lagi stok barang, ya turun lagi, kulaan lagi, ya resiko jadi besar, ya sama persis sama berdagang, ya. Jadi trading itu sebenarnya bisnis ideal kok, sama dengan bisnis berdagang pada umumnya, ya. Itu untuk pondasinya, ya, karena ini penting sekali buat Bapak Ibu, ya. Jadi trading itu mungkin kedengarannya, image-nya negatif, ya. Memang 90%, ada yang bilang 95% trading rugi, Pak. Ya, tapi 5%, 10% dialah yang untung. Ya. Ya, kita belajar kenapa dia untung, profit. Ya, sama orang berdagang tidak ada atau tidak semuanya 100% untung. Banyak kok toko-toko atau orang berdagang bangkrut, tutup, ada yang sukses, ya sama. Ya. Oke, jadi trading kita bangun dulu yang namanya mindset psikologis, ya. Nah, hindarin hal-hal dalam berdagang yang harus kita hindarin, ya. Nah, nanti kita akan bahas secara detail dalam pertemuan setiap minggu, ya. Nah, bagaimana tip dan trik cara menghindarin overload atau ya terlalu banyak posisi yang mengakibatkan jika salah mental kita kena, psikologis kena. Kalau mental kita kena, psikologis kita kena, stres muncul, kita sudah tidak bisa berpikir sehat. Apapun metode strateginya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu uji coba ini bagus, akan prakteknya akan salah nanti karena sudah tidak berpikir secara sehat, ya. Nah, jadi inilah pondasinya. Nah, kita berbagi pengalaman. Jadi Bapak Ibu kalau belum mengenal trading, ya tinggalin dulu belajar yang namanya strategi, ya. Indikator banyak, semua dipakai, ya, atau metode itu nanti. Kalau sudah pondasinya punya, ya, baru langkah kedua itu time, risk, and money management. Ya, ini langkah kedua dulu. Apa itu Pak money management? Nah, sebenarnya kita sudah dididik dengan namanya mengelola keuangan, ya. Dari kecil orang tua kita
sebenarnya kita sudah dididik secara nggak langsung. Kita dikasih uang saku 1 bulan, bagaimana caranya cukup dalam 1 bulan, itu money management. Ya. Berdagang juga sama, modal sekian kita harus belanjakan barang A, B sesuai dengan porsi atau stok, ya rata-rata yang harus laku. Nah, semuanya ada money manajemennya bisnis. Ya, tujuannya apa sih? Ya, trading kita harus ya memakai money management juga ya untuk menghindari kemungkinan kehilangan modal akibat transaksi yang gagal atau salah secara terus-menerus. Ya, jadi di trading yang pasti itu ada 4. Ya, Pak, trading itu pasti saya bilang pasti rugi banyak, ya pasti. Ketika Bapak Ibu entry beli atau sell, harga berbalik pasti rugi banyak, atau yang kedua pasti rugi sedikit. Ya. Ketiga pasti untung sedikit atau pasti untung banyak. Inilah ya. Ketika Bapak Ibu masuk ke dunia trading, Bapak entry ya 4 ini yang akan Bapak terima nanti kenyataannya. Apakah pasti rugi banyak, rugi sedikit, untung banyak, dan rugi sedikit. Ya, nah, ini termasuk materi di dalam risk dan money management. Nah, ya kita sudah punya sistem bagaimana membangun money management yang simple, ya, aman, ya, profitable pastinya. Misalkan ya. Nah, kita harus menerapkan secara disiplin yang namanya risk reward ratio atau rasio perbandingan untung rugi lah ya. Ini penting sekali Bapak Ibu karena dalam trading ini ya kita tidak jangan hanya memikirkan entry ya. Entry ada 2, kalau nggak buy sell ya. Nah, tapi juga kita pikirkan exit-nya, keluarnya. Ya, keluarnya ini ya kalau nggak rugi ya untung. Jadi kalau trading jangan wah harga turun langsung beli. Pikirkan dulu exit-nya. Ini exit-nya keluar nanti dalam keadaan rugi banyak atau rugi sedikit. Atau bahkan presentasenya berpeluang akan untung banyak atau untung sedikit. Itu harus dipikirkan di awal. Itu namanya nanti membangun trading plan ya, masuk ke trading plan yang nanti kita akan bahas. Jadi risk reward ratio ini penting sekali ya. Dan kita menerapkan risk reward ratio itu ya minimal lah 1:2, artinya 1% rugi, bolehlah rugi sedikit namanya berdagang ya. Tapi kalau untung 2% misalkan. Nah, atau 3%. Jadi risk reward ratio ini hubungannya nanti ke winning rate. Nah, probabilitas ya winning rate. Ya, winning rate ya tidak ada orang berdagang ya atau trading ya menang terus, winning, profit terus, nggak ada Bu ceritanya. Ya. Dari 10 kali transaksi ya berdagang bisa aja 5 untung, 5 rugi, bisa. Faktanya ada. Ya. Atau 7 kali untung, 3 rugi, faktanya ada. Bahkan mungkin 7 kali rugi Pak, 3 kali untung saya Pak. Tapi akumulasi masih untung, bisa dengan risk ratio 1:3. Ya, itu penting sekali. Ya, nah, ini nanti kita akan bahas juga di dalam planning membangun trading plan ya. Nah, jadi kita sudah menerapkan kalau dalam trading kita punya risk reward ratio. Jadi risk reward ratio ini perbandingan antara besarnya kerugian ya dibandingkan dengan besarnya keuntungan. Nah, ya, makanya saya bilang tadi 4 hal yang pasti dalam trading. Nah, ini masuk nanti ke risk reward ratio. Ya, rugi boleh, tapi jangan mau rugi banyak.
Jadi risknya 1% aja atau 2% misalkan, ya. Nah, perbandingan keuntungannya minimal 2 kali lipat dong, atau 3 kali lipat, ya 1/3 lah, atau minimal 1/2. Kalau 1/2 secara hitung-hitungan rugi 5 kali, Bapak kali 10 kali dagang nih, 10 kali entry nih, 5 rugi, 5 untung. Kalau 1/2 pasti untung hitungannya, ya. Kalau disiplin ya manajemennya. Kalau 1/2 hanya butuh 6 kali rugi, 4 kali untung sudah untung. Ya, ini penting sekali, ya. Nah, kenyataannya banyak trading gagal. Nah, dia berfokus pada strategi, tapi risk money manajemennya dia lupa. Ya, saya pun dulu, ya, kalau rugi nggak terima, sayang dong, ya, dibiarin. Tambah banyak yang harusnya ruginya 1%, harus kita berani rugikan, ya, karena nggak terima, terlalu confident, turun lagi 2%. Ya, bahkan turun lagi 5%, averaging, beli lagi, padahal sudah salah. Ya, akhirnya di luar kesadaran, margin call deh. Ya, habis modal dengan 1 kali entry aja. Ya, sayang dong. Ya, bisnis real pun nggak ada yang seperti itu sebenarnya. Ya, Bapak Ibu kalau bisnis real, masa sih modal misalkan 100 juta, ya, kulaan atau apa ya, bekulaan ya diambilkan hanya satu barang dan barang itu sudah tahu nih, ya, di pasaran nggak laku. Masa Bapak Ibu terus mau menghabiskan modalnya mau stok, ya. Misalkan kayak masker, wah masker zaman COVID mahal, Ibu stok nggak apa-apa karena tren harganya naik. Tapi kalau sudah banyak orang nggak pakai masker, harga turun, Bapak Ibu mau stok terus, ya. Di trading pun sama, ya. Jadi money management ini penting, tapi porsinya di bawah mindset dan psikologis, ya. Jadi risk money management ini kalau saya terapkan ini kurang lebih ada 3, mulai dari yang tadi risk reward, perbandingan resiko dan keuntungan. Bapak Ibu harus punya sistem itu, entah 1/2, 1/3, mau 1/5, itu silakan, ya, boleh, ya. Yang nggak boleh itu resikonya 2%, untungnya 0,5%. Ya, resikonya 3%, untungnya 1%. Itu yang salah. Ya, kenapa? Ya, ruginya banyak, bagaimana mau mengembalikan kerugiannya nanti? Ya, berarti butuh winning rate 200% dong. Nah, susah jadinya, ya. Nah, terus di money management juga kita nanti akan belajar yang namanya loss atau eksekutif loss yang beruntun. Nah, ya, jadi harus punya batasan. Misalkan dalam 1 hari saya harus trading dengan target resiko 5%. Kalau sudah rugi 5%, berhentilah. Karena nanti kaitannya ke mental, psikologis, ya, emosi, ya. Harus punya, sama. Di dagang pun sama, Ibu. Ya, nggak ada orang dagang itu rugi terus, pasti calling down dulu atau berputar ke dagang yang lainnya, ya. Ya, jadi sama sebenarnya, ya. Nah, oke, saya lanjut, ya. Ini porsinya saya 30%, ya, tapi tidak ada teori atau apa ya, fix, ya. Nah, terserah, ya. Terserah Bapak Ibu melakukan presentasenya, ya. Kalau saya time risk dan money manajemennya ini 30%, ya. Nah, terakhir itu baru kita belajar yang namanya strategi atau metode lah, ya. Nah, ini yang saya bilang saya melakukan hal yang salah. Terjun di dunia industri ini langsung belajar yang namanya teknikal lah, fundamental lah, grafik di otak-atik, salah.
dipantengin, dipantau terus semalam nggak tidur ya. Nah, karena money manajemennya nggak ada ya. Jadi belajar strategi trading ini porsinya sebenarnya 20% atau terakhir ketika sudah mental dan psikologis kita sudah tertata dengan benar, punya money management yang benar juga, ya, baru kita belajar yang namanya strategi. Strategi dalam trading itu sebenarnya ya ada dua, ya, berdasarkan fundamental, ya, analisa fundamental, analisa yang berdasarkan ya beritalah. Nah, ya. Terus analisa teknikal ini biasanya analisa yang berdasarkan, ya, kalau orang bilang banyak grafik. Sebenarnya kan kalau teknikal ya itu adalah analisa pola pergerakan harga yang kita amatin ya. Nah, atau istilahnya dalam trader itu price action ya. Nah, aksi harga ya. Nah, jadi aksi harga di dalam sebuah ya entah itu saham, forex, gold apapun ya. Nah, sebenarnya itu representasi dari sejarah masa lampau yang akan atau berpeluang terjadi lagi. Terus seperti itu. Ya. Jadi orang teknikal biasanya itu memakai grafik ya untuk menganalisa price action lah ya. Nah, ini banyak. Ini nanti kita akan sampaikan ke Bapak Ibu ya. Nah, di analisa fundamental kalau saham kita harus minimal kita lihat produk saham yang dia kembangkan, yang dia jual, apakah produknya masih dibutuhkan oleh banyak semua orang, atau laporan earningnya, keuangannya itu fundamental ya. Nah, suku bunga lah, kayak nanti malam nih, kalau trader-trader ini malam ini berfokus pada data non-farm payroll, ketenaga kerjaan Amerika, ya. Nah, forecast-nya turun, kalau aktualnya benar-benar turun, apa yang dia harus lakukan, nah, dikombinasikan dengan analisa teknikal, apakah sudah masuk ke area beli, mendekatin support, ya, trennya ini apakah sudah reversal dari awalnya downtrend, berubah dari uptrend, itu kita pelajarin di strategi atau metode namanya. Ya, jadi di strategi banyak ya. Nah, ada yang pakai indikator ada stokastik, RSI lah, Bollinger Band lah, banyak ya. Silakan ya. Ada yang istilahnya tanpa indikator, naked trader ya. Nah, dia tidak pakai indikator sama sekali, dia hanya bermodal candlestick ya. Nah, kalau saya sih saya kombinasi semuanya di sini ya, indikator hanya sebagai pendukung, tapi kita fokus ke price action-nya ya. Nah, di analisa teknikal nanti kalau Bapak Ibu minggu depan kita mengikuti terus ya, kita memakai prinsip follow trend pastinya dalam trading. Nah, di saham pun semuanya follow trend. Trend naik kita only buy, trend turun only sell ya. Nah, support resisten juga, support resisten kita pakai teorinya sell sebelum mendekatin resisten atau buy sebelum mendekatin support. Kita akan pelajarin, kita kasih nanti materinya ya. Bicara support resisten ini banyak sekali ya, ada klasik horizontal ya, berdasarkan swing low atau swing high, harga tertinggi atau harga terendah, ada yang berdasarkan trend line, ada yang berdasarkan Fibonacci juga ya. Nah, atau support resisten dynamic yang pakai MA moving average juga ya. Jadi banyak ya. Nah, nanti kita akan sampaikan ya. Nah, itu analisa teknikal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah menentukan, wah saya harus pakai strategi follow trend nih. Ketika trend naik saya harus buy,
dengan stop loss batasan kerugian di bawah support. Support saya pakai support klasik misalkan. Saya pakai support misalkan pakai support retracement Fibonacci, boleh silakan ya, asal disiplin ya. Strategi metodenya sudah jalan, misalkan Bapak Ibu udah backtest lah, uji coba lah dengan metode saya harus pakai indikator A, B ya. Wah, hasilnya oke ya, dipandu dengan kombinasikan dengan money management yang tadi. Ketika salah arah, risknya saya 1% aja atau 2%. Ketika benar, minimal 2-3%, terapkan secara disiplin. Ya. Nah, minimal, saya bilang tidak akan pasti untung, tapi aman. Aman dalam artian, kalaupun salah, ruginya nggak sampai menghabiskan modal. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah punya sistem di money management. Ya. Pengelolaan modalnya sudah ada. Ya, risk reward rasionya sudah, sistemnya sudah ada. Mindset pola pikirnya Ibu sudah siap, Bapak Ibu sudah. Kalau rugi 2-3 kali ya udahlah, namanya bisnis. Nanti saya ini nggak muncul sifat-sifat greedy atau emosi. Ya, nah, saya yakin akan sukses dalam trading. Ya, nah, memang ya skill jam terbang itu dibutuhkan. Sama halnya orang berbisnis atau berdagang ya. Nah, skill sama kedisiplinan, pengalaman ya, jam terbang pengalaman juga dibutuhkan ya. Nah, jadi ayo Bapak Ibu ya yang pingin belajar di industri pasar modal terutama trading ya. Nah, 3 hal tadi yang saya sampaikan kita bangun ya secara sesuai karakter Bapak Ibu. Ya, ini karakter ini Pak, karakter saya ini spekulasinya tinggi Pak. Ya, nah, jiwa gamblingnya ada, nggak masalah. Yang penting tetap ada money manajemennya. Ya, misalkan saya jarang entry Pak, tapi sekali entry dengan volume besar, stop loss-nya tetap harus ada. Ya, nah, di sana nanti trading plan-nya masuk ke trading plan, ya, gaya-gaya trader ya. Nah, itu selanjutnya ya. Terus materi yang kedua ya, tip membuat trading plan. Nah, mungkin sebelum saya lanjut ke tips membuat trading plan, ini penting sekali. Dari materi pertama, pondasi trading, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Ini saya lanjut. Oke. Baik, Pak Fauzan. Ya. Ya, sudah sedikit ya Pak ya, biar nggak boring. Ya, minum kopi dulu Bapak Ibu Ya, ya. silahkan Bapak Ibu yang mungkin mau meneguk kopinya atau airnya, silahkan. Sambil sedikit jeda, mungkin silahkan kalau, jadi prinsipnya kalau saya simpulkan tadi ada 3 hal yang sangat penting, yaitu kita harus membangun fondasi dalam melaksanakan bisnis di trading ini. Pertama adalah kita harus punya mindset yang benar dulu. Ya, mindset yang benar dulu. Yang kedua, kita harus memiliki risk management atau manajemen keuangan juga gitu. Yang ketiga, kita harus 20%, hanya porsinya 20%, kita harus memiliki metode. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menyusun skala prioritas. Yang pertama harus dibangun mindsetnya secara benar. Jadi bisnis ini adalah bisnis, ya, bukan play main saham, main saham atau gambling saham tidak, tapi lebih bisnis saham. Kalau bisnis berarti sama dengan bisnis yang kita jalani kan gitu. Ya benar Pak, makanya nggak ada istilah di luar itu play forex ya, play stock ya, main saham, main forex nggak ada ya, karena memang bukan permainan gitu tuh, bukan game ya. Karena duitnya juga beneran, kalau rugi beneran. Kalau di luaran sudah mindsetnya sudah terbentuk, istilahnya ya trade ya. Baik, saya sedikit panggil untuk peserta ya Pak ya, sedikit wawancara biar
biar ada salah satu peserta yang kita ajak interaktif ya Pak ya. Boleh ya Pak ya? Bolehlah 1, 2 Boleh ya. ya, biar Satu durasinya aja lah. juga. Saya pilih eh, yang jauh aja nih kayaknya kok. Kamu Yang sharing-sharing lah, ya. Siapa tahu pengalaman trading juga, atau bahkan iya, sudah kemarin sukses di trading nih. ada yang banyak nanya Pak ke community, WA Ya, community. Saya hafal ini namanya Pak I Gusti Ngurah KDR Lan. Pak silakan open cam Pak. Pak I Gusti Ngurah KDR Lan. Mohon open cam. Ya. Halo Pak Jaka, malam Pak. Ya, selamat malam Pak Gusti Ngurah Halo, Pak KDR Lan Gusti. Kusuma. Halo Pak Fauzan. Ini Halo, Pak. salah satu peserta yang kemarin banyak sekali nanya ya. Mungkin haus akan ilmu kan gitu. Ya, Pak Erlan. Iya. Kira-kira selama ini sudah ada pengalaman belum Pak sebelumnya untuk di Jujur, dunia Pak. bisnis? Saya sama sekali awam banget ya kalau bagian bidang ini, terus terang aja. Benar-benar fresh. Bagus tuh Pak. Jadi kosong. Jadi Masih terima kosong, ini. benar-benar gelas kosong saya ini mah. Bagus. Belum Untungnya teracuni sudah- ya, Pak? Gimana Pak? Belum teracuni ya? Oh belum, makanya ini minta diracun dulu nih. Ya, bersyukurlah, Pak. Kemarin banyak racun masalahnya, Pak. Pak Erlan, karena memang masih awam berarti ya. Ya, karena saya tahu beliau masih awam karena kemarin minta request video recordingnya untuk sesi pertama. Oke, nanti kita akan atur untuk linknya Akan supaya kirim ada. linknya ya, Kita boleh. kirim. Nah, Pak Erlan, kenapa kok sampai tertarik ke bisnis keuangan, Pak? Saya suka ini ya sebenarnya, dibilang suka coba hal yang baru sebenarnya Pak. Ini salah satu bidang yang belum pernah saya coba. Baik. Saya kan sebelumnya memang di bidang jasa gitu. Dan ini juga kalau mau dikerjain kan bisa sambilan gitu loh Pak. Benar sekali, Pak. Side job ya. Oke. Benar. Karena bisa dikontrol dari genggaman aja kan gitu, dari handphone aja kan gitu. Iya. Baik. Saya kira ini positif sekali. Nah, kebetulan Pak Erlan sudah mau masuk ke dalam suatu community belajar. Ini langkah yang penting, Pak. Artinya kan sekarang sudah ada guidance-nya ya. Ada 3 pokok yang harus disiapkan, Pak. Sebelum biasanya kan dicekokinya strategi transaksi, strategi entry. Nah, fondasi pertama harus disiapkan mentalnya dulu, Pak. Disiapkan yang namanya psikologis tadi, Pak. Jadi 3 ini jadi acuan ya sekarang ya, Pak ya. Jadi paham kan? Iya, benar Pak. Nah, oke. Oke, gitu Pak Erlan, terima kasih. Ya, saya lanjut dengan peserta yang lain. Satu lagi peserta, saya pengennya cewek, Pak. Silakan yang mau tanya juga boleh. Boleh kalau mau tanya, tinggal raise hand aja. Saya tunjuk karena nggak ada yang mau nanya, Pak. Malu-malu. Saya tunjuk, saya ngelihat dari kemarin hadir Bu Hana Bulan. Ya, Bu Hana Bulan ada? Dari kemarin hadir. Saya pengen tahu Bu Hana, mohon open cam. Bu Hana Bulan. Oh, ternyata kok ini jangan-jangan handphonenya aja yang nyala ya. Nah, ini loh. Oke, kalau Bu Hana Bulan nggak siap, saya cari lagi yang lain. Apa ya? Tadi yang terlambat. Yang terlambat namanya Bu Wiwin. Ya, Bu Wiwin. Bu Wiwin masih ada? Silahkan open cam. Tadi terlambat kan? Bu Wiwin. Iya, Pak. Bu Wiwin. Mana Bu Wiwin? Kok nggak kelihatan? Suara aja. Suara aja. Pulang kerja kecapean kayaknya, Pak. Oke deh, masih dalam suasana istirahat. Bu Wiwin gimana? Sudah ada pengalaman di bidang bisnis keuangan atau trading, sudah trading? Iya, ini apa? Biasa forex sih, Pak. Oh, forex.
Gimana, Bu? Sudah punya pengalaman nih, Pak. Nah, 3 fondasi ini kira-kira selama ini terpikirkan nggak, Bu, selama menjalani trading? Saya mulai trading itu mengenal ya. Ya. Mengenal itu 2016-2017. Oke. Terus coba-coba akhirnya 2019 mulai menekuni ambil kursus, ambil training kayak gitu-gitu. Ya. Yang teknikal aja sih. Teknikal ya. Iya, mulai Berarti dari apa? Kenapa, Pak? Berarti yang ditutupnya ya, Bu, yang di tadi, Bu, bagian atas, yang paling atas dulu yang dipelajari ya, Bu ya. Teknikal dia, Pak. Dia belajar strategi langsung. Iya, belajar strategi. Analisa teknikal. Cuman nggak sampai kita ambil dasarnya aja sih. Oke. Tapi udah menerapkan punya sistem risk manajemennya juga. Nah, biasanya orang teknikal kan udah kaitannya lebih sama ke risk manajemen. praktek aja. Dimantepin di prakteknya sih, Pak. Oke. Learning by doing, Pak. Ya, benar Ibu. Ya. Oke, bagus. Yang penting mindset tentang trading sudah tidak negatif, Pak. Mau terjun, karena banyak orang kalau sudah trauma itu, wah, negatif dengan istilah trading. Dagang udah dia nggak mau gitu. Ya, enggak. Saya sih enggak pernah trauma sih. Oh, ini mentalnya udah terbentuk ini, Pak. MC pun ya enggak trauma. Saya kira Bu Wiwin salah satu contoh ya. Tadi ada Pak Erlan yang belum sama sekali mengenal. Kemudian ada Bu Wiwin yang sudah dari tahun 2016. Ini bagus ya, acara malam ini memang saya pengennya interaktif, bisa sharing-sharing yang sudah pelaku maupun baru mulai gitu. No problem ya, Bu, MC ya, Bu? No problem. Cuman gini, Pak. Gimana? Belum pernah nyoba yang saham-saham kayak gitu sih. Soalnya kan biasa kalau forex kan pergerakannya cepat ya. Maksudnya volatilitasnya itu beda kan sama saham. Makanya kemarin belajar yang demo itu kan bukanya open marketnya kan malam. Jadi kita kan sudah ngantuk. Kalau kita biasanya sore aja sudah bisa kan. Kalau forex open marketnya yang jam 4, jam 5 itu sudah bisa. Benar, Bu. Kalau ini harus nunggu malam, jadi kadang ketiduran. Pembekalan hari pertama ikut? Enggak ya? Enggak, yang kedua sama sekarang. Yang kedua ini sekarang ya. Boleh. Ya, kemarin kita juga memberikan roadmap, jadi tidak perlu bergadang, open, udah setting, ya, setting buy limit, mau sell limit, stop loss, TP, ya udah tinggal tidur aja, Bu. Gitu ya. Oh iya, Bu, santai. Ini Pak, nggak pakai apa ini, intraday aja kah gimana gitu? Nah, nanti kita akan bahas itu ya, style trading ya. Gitu. Yang pastinya kalau scalping nggak bisa dong diterapkan di saham. Nah, iya. Ya. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Wah, hebat ini. Bu Wiwin, Pak. Salah. Bu Wiwin ya. Ya, mungkin Bu Wiwin, Pak, durasinya nanti ya, ada. Bu Wiwin, terima kasih sudah ikut berkomentar. Sama-sama, Pak. Makasih. Oke, saya kira cukup interaktif ini. Mudah-mudahan nanti juga bisa menjadi wawasan buat yang lain. Kita lanjutkan lagi pada materi berikutnya. Mohon durasinya lebih cepat lagi, Pak. Takut ya, oke, Pak Jaka. Oke, silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Jaka. Nanti kita buka sesi pertanyaan yang kedua, terakhir. Kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu tips membuat trading plan. Ya. Nah, apa sih trading plan itu? Ya, trading kok perlu trading plan? Nah, ya, trading tadi saya udah bilang itu berdagang, rencana pasti diperlukan karena trading itu bisnis. Bisnis perlu sebuah perencanaan. Ya, jadi trading plan itu sebuah perencanaan yang sistematis ya. Jadi bagi seorang trader ya, yang digunakan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan transaksi. Ya, pasti dia punya trading plan. Ya. Nah, trading plan biasanya ini
membantu kita fokus pada perencanaan ya dan pelaksanaan strategi tradingnya yang kita metodenya yang kita kerjakan atau yang kita punyain, yang kita terapkan nanti ya, agar memperoleh hasil trading yang profit konsisten ya. Jadi untuk mendapatkan trading profit konsisten diperlukan yang namanya trading plan pastinya ya. Nah, banyak kesalahan trader pemula, saya pun sama dulu ya, yang saya bilang dari 2002 sampai 2007, 2008 lah ya, kita males ya membuat trading plan ya. Jadi ketika buka chart, lihat harganya sudah turun, menganggap ini sudah rendah murah, tanpa membuat trading plan, langsung klik buy ya. Itulah yang dinamakan trader yang bersikap reaktif. Nah, jadi bahaya, saya bilang resikonya sangat besar kalau Bapak Ibu dalam berdagang atau trading bersikap reaktif ya. Reaktif itu apa ya? Spontan lah ya. Nah, spontan tanpa memikirkan resiko, pertimbangan yang matang ya, jadinya hanya apa ya, muatannya emosi aja ya, itu reaktif ya. Nah, buka HP lihat cat turun langsung klik reaktif entry, nah ini bahaya ya. Nah, trader profesional ini harus bersikap responsif, jadi beda ya reaktif dan responsif. Ya, kalau reaktif saya bilang tadi spontan tanpa memikirkan resiko lah, ya tanpa memikir pertimbangan yang matang, itu reaktif. Tapi kalau responsif, dia pasti mempertimbangkan atau ada jeda waktu dulu, wait and see, membangun trading plan. Ya, misalkan buka layar grafik, lihat saham atau forex apapun. Kok turun banyak, dia nggak akan langsung action. Pasti dia mempertimbangkan dulu, ada apa ini turun. Mungkin dia cek newsnya, ya, dia cek secara teknikal, ini turun seller dominan, seller menguasain, ya, nah, supportnya masih jauh, targetnya ini bisa masih turun, jadi sabar dulu, wait and see. Nah, jadi diperlukan sekali sikap yang responsif, ya, bukan reaktif. Ya, nah, kalau saya dulu zaman jahiliyah, saya bilang zaman jahiliyah itu zaman trading DQ karena akses internet susah. Nah, kalau sekarang enak ya menganalisa, cari news gampang, cepet ya. Nah, jadi dulu reaktif terus saja ya, lihat layar, telerate atau Reuters ya, wah kok harganya merah terus, di Q buy ya. Nah, jadi itu kesalahan para trader yang paling banyak, yaitu malas membuat trading plan. Padahal itu penting sekali ya. Tidak ada yang instan ya. Nah, cari profit gampang, nah, dengan iming-iming profit ya, enggak ya. Prakteknya enggak sebegitu ya, jangan termakan apa ya, iming-iming lah ya, gampang cari profit 1% 1 hari, waduh, 1 hari 1%, 20 hari 20%, kalau 360 hari 1 tahun, waduh ya. Jadi sikap responsif harus Bapak Ibu bangun, harus punya ya, dan belajar membuat trading plan. Ya, bisnis real pun Bapak Ibu pasti ya dalam bisnis realnya pasti punya trading plan, perencanaan. Memang perencanaan ini ada yang tertata rapi tertulis, ada yang sudah tidak perlu tertulis ya, cuma ada di otak aja karena sudah terbiasa, ada ya. Bisnis semuanya pasti ada trading plan atau SOP lah ya. Oke, jadi penting sekali ya. Ini kesalahan paling banyak
ya. Terus ya, komponen dalam membangun atau membuat suatu trading plan. Nah, ini kaitannya tadi Ibu Wiwin juga ya. Dalam trading, nah, ini banyak komponennya ya. Mungkin ada yang lebih ya. Nah, ini menurut saya komponen dalam trading plan yang Bapak Ibu harus perlu ketahuin ya. Nah, ini masih basic ya Bapak Ibu ya. Pertama, style gaya trading. Wah, ini gaya trading ini setiap masing-masing trader, masing-masing Bapak Ibu pasti beda-beda ya gayanya ya. Yang umum itu ada 3 ya. Mungkin ada gaya lagi saya nggak tahu, ini yang secara umum ya. Gaya trading scalping. Nah, scalping itu biasanya dengan time frame yang kecil. Nah, biasanya 15 menit, M15 ini 15 menit, 30 menit ya. Nah, 30 menitnya time frame lebih besar buat lihat arah tren, time frame kecil buat entry scalping. Jadi scalping itu gaya trading yang cepat ya. Cepat entry, cepat keluar dengan volume yang besar ya. Nah, resikonya pasti besar. Ya, biasanya ini dilakukan para profesional trader udah. Kalau Bapak Ibu masih awam, jangan sekali-sekali pakai gaya scalping. Ya, nanti rugi terus, bosen, menyalahkan market. Wah, trading jelek. Ya. Nah, jadi ini gaya scalping. Ya. Gaya scalping ini bisa menguntungkan, bisa buat trader profesional yang sudah tahu. Ya. Nah, terus ada gaya yang namanya day trade. Ya. Nah, day trade biasanya cenderung harian, time frame-nya biasanya H1 1 jam sampai H4 buat membaca tren ya. Untuk entry-nya biasanya menurunkan time frame ke H1 atau minimal M30 itu day trade ya. Day trade biasanya entry-nya tidak sebanyak scalping. Bisa aja satu hari hanya 1, 2, 3 kali entry ya. Nah, terus yang ketiga ini swing. Nah, swing biasanya lebih lama ya. Nah, karena dia dalam menganalisa gaya swing ini time frame besarnya D1 atau weekly yang dibuat acuan trennya, sedangkan entry-nya top down analisanya menurunkan time frame-nya itu H4 ya, atau paling bawah H1. Jadi bisa aja satu hari satu kali, bahkan 2 hari baru trade ya, karena time frame semakin besar, biasanya validasi atau memberikan konfirmasi entry itu lebih lama, tapi lebih aman. Ya, time frame lebih besar, tingkat ya kevalitannya juga besar. Ya, time frame semakin kecil, tingkat akurasi atau kevalitannya semakin kecil. Ya, pasti resikonya jadi besar. Itu yang harus Bapak Ibu tahu. Ya. Terus dalam membangun trading plan juga, selain saya ini gaya apa ya? Apakah scalping saya cocok, nggak sabaran ya, atau day trade yang agak slow, atau yang swing yang lebih slow lagi. Nah, itu tentukan dulu Bapak Ibu. Ya. Terus risk dan money management ini masuk ke trading plan. Ya. Misalkan Bapak Ibu mau entry sebuah saham, ya, saham Google misalkan, oh ini udah turun ini. Ya. 2-3 hari berturut-turut ya. Nah, lihat harga turun jangan tergiur dulu, ya. Nah, buat trading plan-nya, ya. Tentukan rasio risk reward-nya. Saya kalau buy, resikonya ini berapa persen? Target profitnya berapa persen? Ya. Nah, terus winning rate pasti Bapak Ibu sudah tahu. Ya, kenapa saya bilang tahu? Demo ini melatih membangun trading plan sebenarnya. Nanti dalam mengikuti demo trading ya dari awal sampai akhir, Bapak Ibu nanti pelajarin. Ya. Kenapa saya di
sinyal trader kita bikin jurnal juga. Ya, loss kita laporkan loss, kita catat, rugi untung kita catat, agar kita tahu yang namanya probabilitas winning rate-nya ini. Dalam 1 minggu, misalkan 10 kali entry, loss-nya 6 kali, profit-nya 4 misalnya, berarti winning rate-nya 40%. Dalam 1 bulan, nanti rata-rata akan tahu, oh saya kalau pakai metode strategi ya, ini dengan gaya day trade atau gaya swing, saya rata-rata mendapatkan winning rate 40%. Wah, kurang nih misalkan. Jadi itulah fungsinya ya. Executive loss ini loss beruntun. Nah, kenapa kita juga mencantumkan executive loss? Karena kaitannya ke mental, ya. Nah, saya pribadi kalau rugi terus, bukan berhenti Bu dulu Pak. Yang ada emosi pingin mengembalikan kerugiannya secara cepat. Padahal mentalnya sudah rusak. Kita nggak bisa berpikir secara jernih sudah. Makanya dalam risk dan money management juga kita masukkan unsur yang namanya executive loss, rugi yang beruntun. Misalkan dalam transaksi trading dengan gaya day trade, saya 1 hari mau entry 5-6 kali boleh. Tapi ketika loss-nya beruntun, misalkan 3 kali secara beruntun, ya entry loss 3 kali, saya harus stop. Lakukan secara disiplin. Kenapa? Kalau dipaksakan terus, loss lagi 5 kali, mentalnya akan kena. Kembali lagi pondasinya jadi rapuh. Ya. Nanti yang disalahkan kembali lagi ke metodenya. Wah, strategi ini jelek. Ya, cari lagi strategi. Jadi berkutat terus ke strategi, nggak selesai-selesai. Ya. Nah, padahal ya money management money manajemennya yang tidak disiplin ya. Nah, itu masuk ke unsur trading plan komponennya. Nah, terus fundamental. Nah, fundamental kalau trading tidak perlu terlalu mempelajari news semua news yang atau economic calendar Bapak Ibu amatin, tidak perlu juga. Cari aja yang high impact misalkan ya, yang dampaknya besar. Misalkan non-farm payroll nanti, pengumuman suku bunga, inflasi lah, atau ISM manufacturing, pokoknya yang kaitannya dengan Bapak mau entry apa ini, news apa yang membuat fluktuasi besar, ya itu aja matiin. Ya. Nah, terus komponen juga itu tren. Ini sudah masuk ke teknikal. Kalau tren, support resisten, metode entry. Nah, di sini saya akan kasih garis besarnya aja. Nah, nanti materi pembelajarannya berkelanjutan minggu depannya lagi, terus sampai di sesi akhir kompetisi ini ya. Jadi tren sebenarnya ada 3 ya. Nah, naik, datar, turun. Bullish, bearish, sideways. Itu tren. Atau mayor, tren besar, nanti secondary reaction atau ya fase koreksinya, atau ada yang minor, itu tren. Ya, nanti kita akan pelajarin dulu. Karena kalau trading follow trend itu yang paling aman. Tapi trading reversal juga bisa ya. Nah, saya tidak mengejas trading yang reversal itu salah ya. Selama kita punya manajemen yang bagus ya boleh-boleh aja ya. Saya gaya tradingnya nggak harus follow trend Pak. Pembalikan fase koreksi saya entry juga. Yang penting stop loss-nya sudah pasti, sudah jelas, sudah ada. Ya. Nah, boleh-boleh aja ya. Nah, tapi yang lebih aman buat pemula follow trend aja. Kenapa? Kalau follow trend ya resikonya akan kecil ya. Nah, itu nanti kita akan pelajarin di trend. Ya, ada 3. Terus support dan resisten ini penting. Ya. Apa sih support dan resisten itu nanti ya. Kalau saya jelaskan malam ini nggak selesai ya. Jadi support resisten itu ya tahanan bawah lah
resisten tahanan atas atau harga yang bergerak turun, nanti ada hambatan atau istilahnya lantai, resisten itu plafon atau atap. Support resisten itu banyak di teknikal. Ada support resisten klasik yang tadi saya bilang, berdasarkan hanya low dan high, swing high dan swing low. Ya, ada yang dynamic resisten, biasanya bisa, kalau dynamic biasanya kan bergerak terus ya, support resistennya. Biasanya indikator itu moving average lah. Chart pattern juga support resisten. Ya. Nah, terus supply and demand juga sebenarnya support resisten. Ya, area zona demand, zona supply. Kalau masuk ke area zona demand, saya harus only buy. Kita pelajarin dulu di zona demand nanti ini. Nah, kapan saya entry? Apakah breakout? Ya, ketika breakout, ya, nah supportnya, stop lossnya di bawah support pastinya ya. Trendline itu juga support resisten. Fibonacci juga. Nah, nanti kita akan kasih ya materi ini ya kita sharing. Oke. Nah, terus yang terakhir kita belajar metode entry juga. Ya, nah, metode entry dalam trading itu hanya ada dua yang tadi saya bilang, ya masuk keluar. Nah, ini pasangan udah. Jadi Bapak Ibu kalau cuma mikirkan masuk aja, keluarnya nggak dipikirkan, bingung nanti ya. Jalan keluarnya mana ini? Ya. Jadi metode entry itu, ya entry itu buy atau sell karena trading dua arah ya. Nah, terus exitnya keluarnya itu kalau nggak rugi, ya stop loss, atau TP, take profit, untung. Ya, itu kita harus pikirkan, kita masukkan ke trading plan. Saya kalau entry buy, stop loss-nya di berapa nih kalau salah? Kalau benar, saya harus keluar target profitnya di berapa? Ya, itu harus masuk ke trading plan. Ya, jadi ketika salah, Bapak Ibu nggak akan stres, tidur nyenyak, makan enak. Ya, kenapa? Ya udah, ketika saya beli, udah malam tidur salah, sudah ada batasan resiko. Nah, itu salah satu kelebihan trading. Jadi kelebihan trading itu resikonya bisa kita setting di awal. Kenapa saya suka trading? Resikonya sudah bisa kita tentukan di awal. Itu kelebihan. Kalau Bapak Ibu kelebihannya tidak pakai, resikonya tidak diatur di awal, ya bahaya, ya. Oke. Nah, dalam metode entry ini sebenarnya banyak, ada 3 ya. Kalau saya ya, nah, reversal lah, reversal boleh ya. Ketika ada pembalikan tren, saya entry atau breakout ketika area resisten nih kuat nih. Ini ada suara. Ya, misalkan area resisten ini kuat, udah masuk nih ke area resisten. Saya entry ketika breakout, tembus resisten, saya ikutin follow buy. Boleh, stop loss-nya di bawah support. Jadi resisten yang di breakout fungsinya akan berubah jadi support. Ya, namanya support become resisten. Nanti kita akan pelajarin, kita kasih ya, sharing ke Bapak Ibu. Inilah komponen trading plan. Kalau Bapak Ibu sudah punya trading plan, ya yang ini minimal tadi saya bilang trading aman dulu, ya. Nah, oke. Selanjutnya resiko trading yang harus dihindari. Ini penting saya sampaikan, ya. Nah, kenapa? Banyak trader-trader mula yang hanya termakan mungkin rayuan gombal, iklan-iklan ya. Nah, trading mudah ya, cepat untung ya. Sebenarnya prakteknya nggak semudah seperti itu karena banyak komponen yang harus kita terapkan di sana ya. Jadi terlalu mudah dan cepat memulai trading tanpa belajar dan belajar yang cukup, berlatih, itu bahaya. Ya, bahaya. Yang ada nanti ya Bapak Ibu trauma ya. Oke. Jadi belajar
belajar dulu apa yang harus dipelajarin dalam berdagang ya di sana. Nah, terus ini yang tadi bilang ya, over confident, over trade, overload, ya greedy. Ini yang harus dihindarin. Ya, terlalu percaya diri nggak bagus Bapak Ibu. Ya, terlalu yakin tidak. Memang yakin, optimis itu perlu. Tapi kalau berlebihan itu akan berbahaya. Ya, misalkan Bapak Ibu udah mapping nih, udah wah ini akan turun ke support ini, ya, saya harus beli, ya. Nah, terlalu yakin nih, yang harusnya entry-nya hanya misalkan 1 lot, 10 lembar atau 100 lembar, sesuai money manajemennya, karena terlalu confident, lotnya jadi besar, overload. Wah, terlalu yakin, saya kalau entry cuma 1 lot, profitnya sedikit. Saya entry 100 lot aja, misalkan. Nah, ketika salah, nah, namanya market bisa aja ya, resiko ya. Nah, ketika salah, nah, ruginya juga besar Bapak Ibu ya. Nah, greedy, nah, ini juga ya lawan sendiri ya. Greedy kan munculnya bukan dari orang lain, ya, dari mental psikologis kita sendiri ya. Itu makanya overconfident lah, overtrade, overload, ya, greedy. Sebenarnya ini kita sendiri, lawannya kita sendiri, bukan orang lain. Ya, itu trading. Ya, nah, jadi greedy ini ya ingin mendapatkan uang dalam jumlah besar dengan durasi waktu yang cepat dan dengan cara yang mudah. Biasanya pemikiran seperti ini yang sering muncul dalam trading. Ya, ini sudah salah. Kenapa saya bilang salah? Resikonya jadi besar. Nggak ada bisnis real, ya, bisnis real, ya, modal kecil, pingin untung besar, cepat lagi dan mudah. Ya, apa ya? Pelihara tuyul ya. Ya. Jadi larinya nanti malah ke gambling, ke judi ya. Kalau judi kan modal kecil, pingin untung besar, cepat, mudah lagi. Nah, jadinya judi, ya, bukan bisnis jadinya. Ya, ini hal-hal yang harus dihindari. Ya, nah, kenapa saya di ruangan juga ya money management saya tempelin semuanya di belakang juga ada yang namanya pola ya, karena di dalam trading sebenarnya kita cukup mempelajarin 2 pola. Pola candlestick sama pola chart pattern udah cukup ya. Nah, saya tempelin kenapa? Ya mengingat ya. Money management juga saya tempelin ya. Karena dalam trading lihat chart ini ngelirik, oh iya ya. Kita harus menerapkan ini ya. Ini penting ya. Oke, Pak Jaka, itu aja materi basic yang malam ini saya sampaikan. Detailnya nanti kita lanjut ke pertemuan minggu depan, tapi jadwalnya dan jamnya menyusul ya. Nah, jadi masuk ke materinya yang tadi sampaikan, yang ingin belajar secara berkelanjutan, nah, nanti kita info, boleh ya. Oke, silakan. Baik. Kalau ada sesi pertanyaan. Ya. Kita buka sesi pertanyaan terakhir ya di penghujung pertemuan atau pembekalan malam ini. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya langsung open cam aja, nanti langsung bisa menyampaikan pertanyaannya. Mari silakan kalau yang mau bertanya raise hand dulu, atau sudah ngantuk semua ini. Silakan kopinya diseruput dulu biar nggak ngantuk kan gitu. Habis itu silahkan yang menyimak dari awal bertanya. Pak Bu Wiwi mau live trade sekarang? Enggak, Pak. Live trading bareng nggak? Rugi bareng? Bareng. Pak, saya masih penasaran karena saya melihat Bu Hana Bulan itu kan kemarin ngisi daerahnya Semarang, Pak ya. Saya mau panggil yang dari luar gitu loh, Pak. Oh ya, ya benar Bu Hana Bulan ready di depan kamera. Silahkan Bu Hana Bulan. Selamat malam Bu.
Dari Semarang ya? Iya, Wah, kemarin tak lihat asalnya Semarang. Selamat malam, Bu. Di-on-kan aja dulu. Ininya apa? Unmute dulu. oke. Halo. Oh ya. Bu Ana, Ya, dari Semarang betul? di Semarang, betul. Oke. Daerah mana, Bu? Daerah mana ya? Tahu nggak Bapak ntar kalau saya sebut? Tahu, saya pernah kuliah di Semarang, Bu. Oh ya, kuliah di mana tuh Pak? Loh, jadi ngobrol. Ya, Ibu, dari Ya. awal kan tadi sudah menyaksikan ya. Ibu sudah punya pengalaman? Belum sama sekali. Belum sama Ini sekali ya, Bu. benar-benar yang pertama nih. Pertama sekali ya, Bu ya. Pertama Baik. sekali benar. Oke, enggak apa-apa. Jadi kesimpulannya kan tadi banyak hal yang sudah disampaikan secara basic. Artinya Ibu di sini sudah bisa mengetahui, oh harus dari mana saya harus belajar kan gitu. Kira-kira ada pertanyaan nggak, Bu? Belum sih sampai sejauh ini. Belum ya? Iya. Atau bingung yang mau ditanyakan, Pak? Agak bingung juga yang mau ditanyain apa nih, tapi ya ngikutin aja coba gimana. Semoga bisa dapat celahnya, dapat ininya. Oke. Oke deh, semoga. Baik. Jadi belajar langsung diterapkan di demo account, ikut kompetisi nanti langsung bisa ada chance dapat hadiah, Bu. Mengikuti kelas terus. Semoga. Ya. Belum punya pengalaman nanti tiba-tiba juara 1 dia, Pak. Nah itu yang ditunggu itu ya. Biasanya kalau sudah nggak pakai perasaan, nothing tulus malah untung, Pak. Oh gitu ya. Faktor psikologis itu, Pak. Oke, baik Bu Ana, terima kasih. Mudah-mudahan nanti jalan terus ya belajarnya. Iya, terima kasih. Amin. Bu Ana. Iya. Satu lagi. Itu Pak Ketut Gunawijaya kayaknya mau tanya itu, Pak. Lihat lirik-lirik Pak Jaka dari tadi itu. Oh iya ya. Pak Ketut Gunawijaya. Halo Pak Ketut Gunawijaya. Silakan Pak. Ini trader ini Pak. Oh trader ya. Oh, kayaknya trader ini. Silakan Pak Ketut. Kalau mau bertanya, gimana Pak Ketut? Pengalamannya sudah panjang di dunia trading? Mic-nya ya. Mic-nya sebentar Pak Ketut Gunawijaya. Saya suruh as to unmute. Dah. Nggak bisa di unmute. Aduh, gini. Oh, nggak bisa di unmute ya Pak ya? As to unmute. Nggak bisa. Dari Pak Ketutnya mungkin mic-nya harus open. Nah, sudah. Ya. Halo Pak Fauzan. Halo Pak Ketut. Gimana Pak? Sudah punya pengalaman yang panjang di dunia trading barangkali? Ya, selama ini sih kayak pengalaman di trading, di saham juga. Saya kebanyakan di saham sekarang Pak. Oh, di saham? Ya. Di ini di blue chip ya. Total ya? Ya. Saham, Google. Tapi saya juga main di apa namanya? Mas Pak. Kalau Mas kan naiknya turunnya. Boleh. Sip. Sudah nggak jantungan. Bahkan saya juga punya dua akun untuk yang investasi sama demo. Oke. Ada 4. Saya terus pantau. Mantap Pak. Ya, nanti kita sharing-sharing Pak. Bali mana ini Pak? Itu di Bali? Di Bali Pak. Oh. Denpasar atau di mana daerahnya Pak? Daerah Badung Pak. Badung Utara Pak. Ya. Kantor kita Sanur Pak. Ya Pak, siapa? Kita ngobrol-ngobrol santai. Ya, siapa? Nanti kalau ada klien mau ini, mohon bantuannya Pak Fauzan. Pasti Pak. Ya. Ini ceritanya Pak Jaka, Pak Andri. Cari klien juga ceritanya nih. Saya Bayu Manis. Oh iya. Bayu Manis. Bayu Manis. Oke, baik. Karena sudah jadi pelaku, dia juga pengen bantu orang belajar, mungkin bagus itu Pak. Ya, mudah-mudahan bisnis kita ini semakin punya aura yang positif, karena kalau pembelajarannya betul, perusahaan tempat investasinya betul, tentu ini akan sisinya positif banget gitu. Tapi kalau sudah modelnya yang
tiba-tiba ngasih untung besar setiap bulan gitu ya. Ya akhir-akhirnya pasti scam kan gitu. Ya, makanya pasti, yang realistis. Pasti ada untung ruginya, Pak. Ya, benar-benar, Pak. Ya, Oke. itu ya pasti rugi gitu. Kita juga Ya. yang dibilang sama Pak Bosan, apa namanya, mindset, kita harus emosi juga. Kadang-kadang saya kalau punya nasabah atau apa, jangan kalau emang dia, kalau saya kasih tahu, kalau kasih signal, kalau jangan dulu beli, kalau udah jual beli gitu. Benar. Baik. Ya. Benar, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketut Gunawijaya. Mudah-mudahan semakin lancar. Kalau ada pertanyaan atau pengen belajar lebih lanjut, kita sharing ilmu ya, karena sudah punya pengalaman, tentu juga punya banyak ilmu juga gitu. Oke, sama-sama saya juga belajar juga sama rekan-rekan di Prestige, sama Pak Pausan, yang Pak Jaka, Pak Andre deh. Ya, siap. Pak Bayu Mani juga. Baik. Boleh, silakan. Mungkin lainnya yang mau sharing, tanya. Makasih, Ya, Pak. terima kasih Pak Ketut. Ya, sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Mungkin ada pertanyaan dari mana, Surabaya? Atau ini kayaknya pesertanya dari luar kota banyak loh, Pak Jaka. Pak Jaka suaranya hilang loh, Pak Jaka. Oh ya, baik. Yang dari Surabaya mungkin ada yang mau bertanya, karena hari ini kita kedatangan tamu juga dari Surabaya nih. Ayo yang dari Surabaya, saya soalnya nggak lihat asal daerahnya di namanya ini. Ada yang mau bertanya dari Surabaya, mungkin mau sharing dulu dan sebagainya, silahkan. Tapi ada orang jauh nih Pak, satu lagi yang orang jauh kalau begitu ya Pak ya. Ya, satu terakhir aja ya, durasi ini waktu. Ada yang jauh, dari orang jauh banget ini Pak. Dari Manado loh Pak. Ya, dari Manado ini Pak Peter Tasiam dari Manado. Silahkan open cam Pak. Pak Peter. Ya, Pak Peter. Halo Pak Peter. Ya, Waduh, Pak Peter. Salam sehat, salam sejahtera Pak Peter. Ya, salam sejahtera, salam sehat juga. Ya. Gimana Pak? Apakah Bapak sebelumnya sudah ada pengalaman? Mungkin barangkali mau nitip pertanyaan di sini, silahkan Pak. Kalau Sudah ada pengalaman Pak? Pengalaman sih saat ini aktif di saham sih, cuma hanya di saham aja. Kalau ya? Forex kan sempat main tapi gagal. Terus akhirnya lebih aktif di saham. Oke, baik. Saham lokal ya Pak? Saham lokal. Saham lokal kayaknya per 1 April sudah normal jamnya ya, kembali ke sebelum COVID ya. 1 April nanti. Oh iya kayaknya Pak ya. 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 Kalau analisanya samalah ya. Kalau trading saham lokal mau saham apapun ya. Kalau kami di sini juga sebetulnya kita apapun yang menghasilkan uang, apapun yang bisa memberikan peluang, kita jalani Pak. Karena kami juga beberapa, Pak Fauzan termasuk juga salah satu investor di saham lokal. Analis kami juga ada yang concern di saham lokal gitu. Jadi biasanya juga kami kalau di sesi-sesi pembelajaran sering juga yang nanya tentang saham lokal Pak. Ya kita jawab gitu. Karena pada dasarnya semua instrumen kan bagus. Ya. Tinggal strategi dan caranya aja Pak. Betul. Untung banyak di saham apa aja Pak? Lebih safe di ini sih Pak, yang LQ45 sih. LQ45. Iya. Baik. Nggak terlalu berani di gorengan. Oh iya, jadi lebih ke investment ya Pak ya. Iya. Baik. Pak Peter, terima kasih loh sudah ikut edukasi kita ya, meluangkan waktunya. Ini jauh Pak Manado, siapa yang ngundang nih saya nggak tahu. Ya makasih juga, kan pingin belajar juga kan. Ya. Walaupun sama-sama saham kan, tapi ya pasti. Ya makasih Pak. Ya. Baik, makasih Pak Peter, makasih. Ya makasih dari Manado. Oke, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, pembelajaran malam ini cukup interaktif.
Selamat malam Pak. Saya Itu mau tanya. ada Q&A Pak, satu lagi terakhir mungkin. Oh Pak Samsudin Haryanto. Saya mau tanya, kelihatannya kok saham Amerika too much gap ya Pak. Mungkin bisa diberi pencerahan. Too much gap Pak. Kelihatannya saham Amerika too much gap. Ya. Mungkin bisa diberi pencerahan Pak. Gitu. Oke. Jadi memang saham Amerika ini sering terjadi lompatan harga open gap ya, entah gap up atau gap down ya. Sebenarnya saham lokal juga ya, tapi yang lebih sering itu di saham Amerika ya. Itu sering terjadi ya. Biasanya kalau saya sih kita lihat pre-marketnya dulu, bisa Bapak Ibu kalau mau lihat pre-market di investing juga bisa ya. Contoh kalau saya share juga ya, di sini sudah kelihatan indeksnya minus ya, kemungkinan open gap down juga akan terjadi, misalkan saham Google ya, pre-marketnya up naik tapi nggak banyak ya. Kenapa? Karena malam ini ada data penting yaitu non-farm payroll, kita belum tahu aktualnya. Tapi ketika aktualnya keluar, pasti atau kemungkinan besar nanti akan terjadi open gap. Ya, entah gap up atau gap down, ya tergantung data yang nanti akan dirilis. Ya, nah itu udah biasa terjadi di saham lokal. Memang kalau kita lihat chartnya untuk saham, kayak gini, ya. Open gap-nya sering terjadi. Makanya saya kalau analisa di time frame besar ya, weekly buat tren, gap-nya tidak terlalu kelihatan ya. Nah, misalkan weekly ya. Tapi kalau di daily gap-nya sudah kelihatan ya. Di sini ya, ini gap ya, ini gap besar ya. Ini gap juga ya. Jadi ya sudah sering terjadi di market saham ya, yang namanya gap itu. Baik, Pak Fauzan, gimana? Ya, tes suara ya. Jadi itu ya Pak, siapa Pak Haryanto ya. Jadi memang di saham tunggal Amerika, karena memang ini saham dengan market cap terbesar seluruh dunia ya, yang pasti volumenya yang paling besar juga, open gap-nya juga lebih sering terjadi ya, lebih sering terjadi ya di sana ya. Mungkin nanti kan ini menyangkut maksudnya Pak Samsudin ini menyangkut risk manajemennya mungkin nanti Pak. Itu kita jelaskan selanjutnya ya Pak ya nanti ya. Boleh, nanti kan di pertemuan berkelanjutan itu kita akan masuk secara detailnya lah ya. Maksudnya kalau beli tiba-tiba nge-gap gitu gimana gitu loh Pak maksudnya. Mungkin seperti itu. Ya. Ya mungkin itu nanti kita bahas. Tapi tambahan Pak, gap itu hanya terjadi ketika open ya. Nah, open aja ya. Oke, baik. Cukup mungkin Pak Fauzan? Ya, cukup. Kalau tidak ada pertanyaan lain, dicek di Q&A sama chat, nggak ada ya? Di chat nggak ada. Oh, salam dari Surabaya. Salam dari Surabaya. Pak Haryanto. Di Q&A pun sudah nggak ada Pak. Cukup ya Pak malam ini ya? Cukup. Oke, baik. Saya akan sedikit memberikan clue ya. Untuk next pertemuan kita akan bahas langsung lebih ke teknis lagi, ke arah pembelajaran yang lebih detail lagi. Makanya Bapak Ibu berkesempatan untuk belajar gratis sebetulnya, sambilan nanti melaksanakan demo account-nya, kompetisinya ya. Mohon nanti tetap terus ikutin kelasnya di seminggu sekali. Selanjutnya kita akan kasih tahu jadwalnya dan kita akan sampaikan melalui WhatsApp kita. Nanti kita infokan langsung ke Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan nanti
setelah selesai trading kompetisi minimal kita punya gambaran yang lebih clear begitu. Nah, ada satu anekdot sebagai penutup ya. Kalau dalam dunia trading ini saya ingat betul saya dulu dikasih tahu manajer saya misalnya, sedikit belajar kita akan menyalahkan orang lain ya, menyalahkan sistem, menyalahkan strategi, menyalahkan pokoknya kalau kita baru belajar pasti banyak nyalain orang gitu ya. Kalau sudah setengah belajar, kita akan menyalahkan siapa? Menyalahkan diri sendiri biasanya. Ya. Nah, kalau nanti sudah banyak belajar, biasanya udah nggak menyalahkan siapa-siapa gitu. Ya. Jadi sekarang ini perlunya pasti kalau bagi pemula ya banyak belajar sudah, supaya nanti akhirnya nggak nyalain siapa-siapa gitu. Enggak, tadi yang namanya poin pertama, pondasinya ini harus dibangun gitu. Ya, begitu mungkin sedikit kata-kata mutiara terakhir. Wisdom. Ya, mudah-mudahan wisdomnya, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan ke hal-hal berikutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Salam dari First State Futures. Ya. Stop. Live langsung. Terima kasih. Terima kasih. Foto dulu nggak nih Pak? Oh, kita foto sebentar dah. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.